Ada yang menonjol, itu namanya clip on. Ada yang besar, itu namanya badan gue. Ada teman seprofesi gue yang menjadi komentator sepak bola yang jadi sangat viral karena menggunakan idioms yang lagi rame di Instagram atau di sosial media, khususnya kalau lo baca komen-komennya yang ada di Maria Vania. Bagaimana analisa seorang Valentino Simanjuntak? Ikuti di Public Speaking TV. Komentator bola salah ngomong. Oke, teman-teman Public Speaking TV, ya gue emang kalau syuting kebanyakan corporate ya, jadi antara TV yang mana nih gitu kan, ya nggak apa-apa lah, namanya juga mencari supaya jadi jutaan follower yang susah banget itu ya. Ini kita bahas di Public Speaking TV, tidak di Jebret Media TV, tidak di Jebret TV karena gue pengen ngomongin lebih banyak ilmunya yang di sini ya. Jadi apapun yang gue bahas di sini bukan tentang sepak bolanya yang lebih penting, tapi adalah dari sisi ilmu public speakingnya, dan sekaligus ini menjawab teman-teman media dari televisi, dari infotainment, dari radio-radio yang sekarang lagi pada nelponin gue terkait tentang hal ini. Sekali lagi kalau ngomongin tentang public speaking, termasuk seorang komentator sepak bola, selalu ada hubungannya dengan 3V, yaitu verbal, visual, dan voice. Materi lengkapnya ada di Public Speaking TV episode yang lain ya. Klik 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 klik. Iya, itu kayak Shopee ya, share share share. Ini lu klik. Soalnya masih dikit banget yang nonton. Makanya nih udah ada ilmunya, lu tonton yang bener. Kalau ngomongin komentator bola yang lagi ngomentarin secara game, play by play, berarti masuknya adalah verbal dan voice. Verbal berarti pada saat dia melihat yang ada di televisi atau yang ada di hadapannya, kalau dia langsung ke stadion, dia bagaimana bisa mengartikulasikan apa yang dia lihat itu untuk didengar dan dilihat oleh pemirsa. Kalau voice berarti adalah karakter suaranya seperti apa, kecepatan suaranya seperti apa, terus juga volume suaranya seperti apa. Itu ada di bahasan gue di episode sebelumnya. Dan dalam public speaking juga ada yang namanya visual. Nah, visual kalau kita lagi sebagai play by play nggak kelihatan orangnya. Dalam case yang mau kita bahas ini cuman ada dua yang bisa kita analisa sebenarnya, yaitu dari sisi verbal, pilihan kata-katanya, dan voice, bagaimana suara dia pada saat dia menyampaikan kata-kata itu. Sebelum masuk ke analisa itu, kita juga sebagai orang TV, terutama khususnya yang bekerja sebagai komentator atau presenter sepak bola, itu harus tahu dulu guys, gaya seperti apa sih yang diinginkan oleh pihak TV pada saat kita membawakan sebuah acara. Nah, dalam hal ini berarti kan O-Channel bagaimana membriefing, yang tugas kemarin kan Rama dan juga Erwin. Bagaimana mereka briefingnya dan secara overall seperti apa arahannya untuk membawakan Liga 1 di musim ini. Terutama juga apakah yang gayanya seperti gaya A, ataukah yang gayanya seperti gaya B, atau yang gayanya seperti yang mana gitu. Nah, ini harus udah ada obrolan dulu, gaya seperti apa yang diinginkan. Kan musim lalu juga sebenarnya sudah ada. Apakah juga guidance-nya masih sama atau enggak gitu ya. Dan kemudian yang kedua, sebenarnya gaya si Rama ini seperti apa sih? Nah, gue juga baru tahu baru-baru ini yang namanya Rama ini. Ya pas kejadian gue nanya, yang mana sih Rama, yang mana sih? Ternyata teman-teman gue udah pada banyak yang tahu. Tapi ya Rama nggak mungkin nggak tahu gue, karena gue 2 kali kan terpilih sebagai presenter terfavorit. Sekarang kan gue acuannya presenter olahraga ya gue lah ya. Sombong amat. Apakah acuan untuk udah mau ngomong jorok lagi, gue udah nggak boleh. Acuan untuk dibenci atau acuan untuk menginspirasi mereka gitu ya. Jadi ya gimana dong, wajar dong gue gak kenal yang namanya Rama ini, tapi Rama kenal sama gue. Ya lu lihat aja lah followernya, udah sedikit di blok pula lagi. Tapi bukan di blok, udah sedikit di private ya. Tapi sekarang katanya udah dibuka ya. Itu namanya Rama. Ternyata teman-teman gue kenal, Intan kenal, terus teman-teman yang lain juga pada kenal. Nah, kalau Mas Erwin juga sama, gaya seperti apa sih komentatornya? Tadi kan presenternya, apakah gayanya serius kayak misalnya Binder kan kalau di TV dikenal serius kan, beda dong sama di Jebret Media TV. Kalau lo lihat dia di DPI itu, pada saat Persija lagi gak bisa bersaing di papan atas saja dia top scorer. Apalagi sekarang target mereka juara pemain lebih berkualitas.
gayanya beda gitu. Nah itu karena kan udah ada pakemnya di tiap program yang dibawakan sama komentator. Gayanya Mas Kus beda, gayanya UK beda. Nah gayanya Mas Erwin ini gimana? Itu juga harus diketahui dulu supaya pada saat nanti akhirnya membawakan sebuah program, bagaimana supaya ngeblend dengan batasan-batasan yang ada dari pihak televisinya. Nah kalau gue lihat kan O Channel mungkin ya nggak jauh-jauh lah dari kita di Indosiar yang dikasih kebebasan buat berekspresi gitu loh, untuk bisa membawakan Liga 1. Boleh rame lah gitu loh, boleh heboh kayak gitu kan. Dosa! Si Kasep Ezekiel Dosel mampu untuk menceploskan bola di menit ke-8 mendapatkan crossing manis manja paripurna. Ya nggak terlalu formal, nggak terlalu serius-serius banget mungkin ya, karena kan satu grup. Tapi kalau di gue sih dikasih kebebasan itu dengan batasan-batasan yang udah kita obrolin. Nah momen di saat yang jadi viral kan itu bagian verbalnya sebenarnya. Kalau gue dulu viral itu yang pertama voice-nya apa tuh? Iya benar bola. Itu bagian voice-nya. Ya dulu cepetnya dulu, hebohnya dulu, teriaknya dulu. Itu yang gue bikin waktu itu jadi viral. Baru kemudian verbalnya. Kalau lagi bawain timnas, gue bawain kutipan-kutipan pahlawan lah. Ingatlah bahwa dalam masa peperangan kita memerdekakan diri bukan di dalam sinarnya bulan purnama, tapi di bawah palu gedam peperangan dan juga api yang berkobar-kobar untuk satu tujuan, merdeka. Ketika gue bawain pemain-pemain junior, gue kasih nama julukan lah. Sebuah tendangan penjuru melengkung yang dilakukan Kapten Ananda David Maulana dan berhasil ditanduk lagi menjadi. Ketika gue bawain klub-klub, gue kasih kata-kata baru lah, umpan membelah lautan segala, itu kan verbal. Nah kalau si Rama kemarin analisa gue bersama dengan Mas Erwin, itu di voice-nya sih nggak ada problem sebenarnya. Dia membawakan dengan voice mereka yang volume dan kecepatannya itu ya normalnya mereka gue lihat, tapi kan yang jadi masalah adalah verbalnya ya. Ini sebagai kata-kata yang gue tangkap aja ya, jadi ini bukan karena gue ngomong itu. Kan dia bilang ini, iya sepertinya ada yang menonjol tapi bukan bakat, ada yang besar tapi bukan harapan. Apa itu Bung Erwin? Kan digituin kan. Nah Bung Erwin ini orangnya tuh serius tahu. Nah dia tuh kayaknya lagi nganalisa bener-bener kejadian kemarin. Nah ketika akhirnya ditanya seperti itu, ada poin di belakang, Rama kan nanya, apa itu? Nah Erwin ini lagi serius kayaknya, dia terdistract dan dia bilang iya. Jawabannya bagaimana? Kita lihat dulu videonya berikut ini. Sementara kita lihat ini dia, saya melihat ada sesuatu yang menonjol tapi bukan bakat. Ada yang besar tapi bukan harapan Bung Erwin. Apa itu Bung Erwin? Perempuan-perempuan ini ya yang menghiasi tribun ya. Nah udah lihat tuh videonya ya. Jadi bukan gue yang jawab ya. Itu dia videonya yang lagi rame. Jadi gitu kejadiannya. Makanya Bung Erwin atau Mas Erwin tuh tipe serius, digituin kaget dia. Makanya kalau lihat Kusnaini, Binder, UK gue gituin tuh. Tapi gue bukan berarti ngomong yang kata-kata yang sama ya. Maksudnya kita kayak ngeliat ada yang menarik di kamera. Pasti mereka yang kayak hehehe atau wah saya nggak tahu, atau kalau Binder langsung ngalihin ke pertandingannya gitu. Nah ini momennya memang menyebutkan wanita atau perempuan atau cewek-cewek itu. Nah disitulah yang kemudian menjadi sebuah keviralan ya, karena ada satu Twitter ini juga kalau emang bener sih yang paling pertama nih Mas Ali nih, ini wartawan juga dulu, dia yang bikin di Twitter kalau coba dengar suara komentator gitu kan, terus kayak nggak pantas banget gitu, akhirnya rame dah dan akhirnya viral. Nah tanpa adanya yang menggerakkan untuk ini viral, tentu nggak akan seramai ini juga. Tetapi inilah dia era digital sekarang, kita nggak bisa untuk mengerem, kita nggak bisa untuk melarang ketika seseorang yang menonton punya ekspresi, punya platform dan dia share itu, yaitu bisa saja terjadi, termasuk bisa saja terjadi ke gua. Makanya segala macam bulian kan udah gue terima di beberapa waktu sampai sekarang juga gue terima gitu. Itu bisa kita larang gitu. Tapi kita bisa
minimalisir atau kita meresponnya, kan begitu kalau kita ngomongin dunia digital. Nah, itu verbalnya menonjol tapi bukan bakat, besar tapi bukan harapan. Iya, perempuan-perempuan atau cewek-cewek itu jawabannya ya. So, verbalnya itu yang dipermasalahkan. Nah, visualnya kenapa dia ngomong begitu? Ada penonton wanita dari Persita ya, Tangerang, yang sedang loncat. Dan ya dia nggak terlalu nggak terlalu kecil gitu orangnya. Jadi dia sambil meloncat, akhirnya itulah yang diverbalkan oleh si Rama ini. Nah, pilihan kata itu adalah pilihan kata yang menjadi ramai dari Twitter terus ke Instagram. Nah, kalau teman-teman lihat, jangan langsung nyalain seorang Rama dulu, karena kadang-kadang kita pun harus dengan cepat bisa mengartikulasikan apa yang ada di tangkap kamera sebagai seorang komentator. Nah, kata-kata yang keluar dari seorang Rama adalah kata-kata yang lagi rame banget di dunia Twitter dan Instagram, terutama kalau ngomongin yang seksi-seksi. Nah, contoh paling gampang, silahkan lihat di komen-komennya, foto-fotonya atau videonya Maria Vania. Kalian akan temukan banyak sekali yang berkata-kata seperti itu. Tetapi Rama mungkin tidak berpikir dan tidak sempat berpikir jauh kalau ranah sosmed ada yang hanya bisa sampai di ranah sosmed, yang kalau juga keterlaluan dia akan di-report. Apalagi masuk ke ranah televisi yang ditonton jutaan orang, bisa di-capture, bisa direkam, dan bisa jadi viral. Jadi analisis gue yang pertama adalah yang menjadi ramai adalah verbalnya, pilihan katanya. Menurut gua ada bagian verbal yang bablas yang dilakukan oleh Rama karena mungkin tidak sempat berpikir panjang, karena dia lihat gambar itu dia harus langsung cepat dan dia menggunakan kata-kata verbal yang nggak pantas untuk dia keluarkan dengan persamaan yang mungkin dia anggap sama dengan yang sedang terjadi ramai di sosmed. Karena semua yang terjadi di sosmed tidak semuanya bisa dan tidak semuanya pantas untuk dikatakan juga di dalam televisi yang ditonton oleh begitu banyak orang. Bahkan juga YouTube pun bahkan tidak semuanya bisa dilakukan yang ada di televisi. Televisi juga ada komisi penyiaran yang bisa untuk memberikan sanksi, memberikan teguran, dan memberikan rambu-rambu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Kenapa bilang bablas? Karena ditekankan juga oleh Mas Erwin bahwa itu yang disampaikan Rama adalah wanita. Nah, kata-kata itu menunjukkan seksisme yang saat ini juga sedang di-campaign bahwa sudah tidak boleh lagi ada seksisme atau mengomongin ataupun mengomentarin hal-hal yang berhubungan dengan bagian-bagian tubuh dari wanita misalnya ya. Jadi masuknya ke seksisme plus akhirnya masuk ke body shaming, dan itu yang menjadi ramai sampai ke KPI, ke DPR, kemana-mana. Dan itu yang akhirnya menurut gua menjadi sebuah problem bagi seorang Rama. Tapi secara PR akhirnya dia sudah mengajukan permintaan maaf baik di akunnya maupun juga dia langsung ke penonton wanita yang dia komentari itu. Sudah selesai katanya, bahkan pihak TV pun sudah menyampaikan permohonan maaf plus juga memberikan sanksi tegas katanya kepada Rama. Jadi apapun sanksinya gue nggak tahu. Mudah-mudahan Rama bisa jadi pembelajaran, dan thank you juga sudah mengingatkan kita juga di sini untuk punya batasan-batasan ketika menjadi komentator. Jadi menurut gue ini adalah kalau di sepak bola the right man in the right time in the right place. Kalau menurut gue kalau yang ini kesimpulannya adalah this is wrong words in the wrong time and in the wrong platform ya. Jadi benar-benar apek aja gitu. Platformnya ternyata TV. Ini yang rame kan sebenarnya di sosmed yang kayak begitu. Terus waktunya kan pas lagi prime time, orang semua nonton bola. Jadi tercapture lah kata-kata itu. Dan pilihan katanya pun salah dan juga bisa ditarik ke berbagai macam aturan yang membuat ini menjadi sebuah kesalahan. So this is the wrong words in the wrong time at the wrong platform menurut gua. Tapi bisa juga ketika gua jadi komentator mungkin seketika gua ngomong sesuatu yang mungkin juga nggak pas,
Ya ini juga menjadi pembelajaran buat gue dan juga teman-teman dari komentator sepak bola semua. Poinnya adalah your words is your sword. Anjay. Oh boleh gak tuh ya? Kata-kata lo adalah pedang lo juga. Pedang itu bisa melindungi lo, tapi pedang itu juga bisa nusuk lo juga. Jadi hati-hati dengan apa yang lo pilih dalam berucap, apalagi kalau masuk ke ranah publik. Simpati gue untuk Rama juga, rekan seprofesi gue, tapi ini juga mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat lo, dan juga tentunya terima kasih untuk seluruh masyarakat yang dapat mengingatkan bahwa hal-hal seperti ini ternyata juga belum diterima di sini. Berarti gue masih waras juga, dalam artian kalau ngebaca seperti itu di IG ya gue miris juga. Tapi ternyata begitu masuk ke TV semuanya juga lebih banyak yang mengingatkan itu tidak usah, berarti kita masih normal bangsa ini ya, untuk tidak seenak-enaknya semua kata-kata bisa ditaruh di situ. Dan untuk kalian yang bilang bahwa ini semua gara-gara Valentino jebret, bahkan yang menyangka itu suara gua, karena kalau tidak ada Valentino jebret tidak ada komentator bola yang berlomba-lomba untuk memilih jargon, tidak ada komentator bola yang berlomba-lomba untuk memviralkan kata, ada komentator bola yang cuma cari kehebohannya doang. Gue cuma mau bilang ya mau gimana lagi, ya emang gue role modelnya. Dan mungkin ya tahun ini bisa jadi gua juara ketiga kalinya di Panasonic Gobel Award. Ya udahlah ya. Dan buat adik-adikku yang pada pengen jadi presenter bola, makanya sebelum jadi presenter mending lo kontak gua dulu. Minta arahan dari gua, gimana sih Bang, gimana gitu. Walaupun lu bukan manajemen gua nggak apa-apa, lu minta arahan aja. Karena patokan presenter bola tetap Valentino Jebret Simanjuntak. Thank you Public Speaking TV, komentator salah ucap sampai di sini dulu. Mudah-mudahan yang gue sampaikan tadi benar-benar ilmu public speakingnya bisa berguna buat lo. Perhatikan benar verbal, voice untuk komentator bola, dan visual kalau untuk seorang public speaker. Sampai ketemu lagi di Public Speaking TV berikutnya.